kita sering tidak bisa berpikir objektif karena terhalang oleh gua pikiran kita sendiri. Prasangka-prasangka kita. Jadi kita kayak orang di dalam gua yang hidup dalam pikiran kita sendiri. Sehingga kita memahami sesuatu ya hanya berdasarkan yang kita tahu di pikiran kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Francis Bacon, kita jangan seperti laba-laba. Kenapa? Laba-laba itu senengannya, kegemarannya memintal jaringnya dari apa yang ada di tubuhnya. Nah, memintal jaring dari apa yang ada di tubuh itu seperti tadi, berpikir yang a priori. Jadi pokoknya kebenarannya sudah ada dalam dirinya. Kemudian dunia di sekelilingnya dipaksa cocok dengan kebenaran yang sudah ada di kepala ini. Ini seperti laba-laba yang memintal jaring yang ada di tubuhnya. Yang kedua, semut. Kalau semut itu binatang kecil yang kerjaannya semata-mata mengumpulkan makanan saja. Ini kebalikannya. Kalau semut tidak dari dalam dirinya, tapi mencari dari luar, dari mana-mana. Cuma semut ini bisanya mengumpulkan saja. Katanya Bacon, harusnya kita seperti lebah. Lebah itu mengumpulkan seperti semut, tapi dia milih yang relevan, yang cocok untuk dirinya. Dia menata apa yang dia ambil. Dia ngambil yang paling bagus, yang paling cocok, dibawa ke sarangnya, kemudian melahirkan madu. Itu kan prosesnya indah, hasilnya juga indah. Tidak asal mengumpulkan seperti semut, atau tidak peduli kiri kanan, hanya memintal jaringnya sendiri seperti laba-laba. Jangan seperti laba-laba yang kebenaran mati hanya ada di kepalamu saja, tidak peduli kenyataan yang ada. Jangan seperti semut yang bisanya hanya ngumpul data saja. Tidak bisa milih, tidak bisa memilah mana yang cocok, mana yang relevan, mana yang sesuai. Tapi jadilah seperti lebah. Mengumpulkannya dengan cantik kan. Beberapa ayat Al-Quran kan menjelaskan tentang istimewanya lebah ini. Lebah ini dari bunga dia mengambil sarinya. Lebah ini nempel pada bunga tapi tidak merusak. Bahkan kabarnya malah membantu penyerbukan. Nanti hasil dari mengambil dari bunga jadinya juga luar biasa. Dia jadi madu, jadi propolis yang sangat bermanfaat. Nah, Francis Bacon dengan analogi ini ingin kita seperti lebah. Lebah itu seperti apa sih? Lebah itu katanya Bacon seperti metodeku yang nanti kita kenal sebagai metode induktif modern. Kalau yang semut tadi mewakili metode induktif tradisional. Metode induktif tradisional itu metode induktif lama yang asal ngumpul, tidak milah, tidak milih seperti saya bilang tadi. Sementara laba-laba itu cara berpikir yang deduktif, yang sudah punya kebenaran sendiri, yang di sekelilingnya mau dicocokkan dengan kebenaran yang ada di kepalanya. Jangan seperti laba-laba yang deduktif, jangan seperti semut yang induktif tradisional, jadilah seperti lebah yang induktif modern. Nah, apa sih induktif modern itu? Yang nanti juga kita kenal sebagai induktif empiris. Induktif empiris itu jenis pengetahuannya, kalau yang deduktif tadi namanya a priori,
Kalau yang ini namanya a posteriori. A posteriori itu berarti memahami dari alam. Memahami alam dari alam. Memahami sesuatu dari sesuatu itu sendiri, dari faktanya. Bukan dari asumsi-asumsi kita, bukan dari prasangka-prasangka kita. Itu namanya a posteriori. Jadi jenisnya a posteriori. Lawannya a priori tadi. Kemudian kuncinya apa? Observasi dan eksperimen. Observasi berarti mengamati langsung, eksperimen berarti menguji, memilah-milih data yang sesuai. Jadi kuncinya di situ, tidak sekedar ditebak-tebak pakai pikirannya sendiri. Kemudian alatnya namanya sensation. Sensation itu ya panca indera kita. Jadi yang sifatnya objektif, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Cirinya apa? Kemudian induktif empiris itu yang pertama bukan subjektivitas. Jadi memahami sesuatu harus objektif cirinya. Jadi bukan prasangka pribadi, bukan keinginan pribadi. Biarkan objeknya berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua katanya Bacon, bukan pragmatis. Bukan pragmatis itu berarti apa? Tidak karena tujuan tertentu, karena biasanya tujuan tertentu ini membelokkan cara kita membaca objek, cara kita membaca sesuatu. Biasanya kita punya ingin cari untung, ingin target ini, ingin target itu. Jadinya membacanya tidak bisa objektif. Jadi itu namanya pragmatis. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, keinginan kita saja, itu namanya pragmatis. Dan induktif empiris bukan pragmatis. Kemudian yang ketiga, bukan abstrak. Jadi sifatnya ya konkret, kelihatan, bisa diukur, sehingga tidak menebak-nebak. Jadi melihat apa adanya, menjelaskan apa adanya. Bukan melalui prasangka-prasangka, tidak disibukkan oleh tujuan-tujuan di luar itu. Nah, itu semua ini yang kita kenal nanti sebagai induktif empiris. Manfaatnya apa? Induktif empiris itu berarti apa? Ilmuwan dilatih, diarahkan untuk melihat kenyataan secara objektif. Bukan kenyataan dari kacamata kita saja, dari perspektif kita saja. Ada yang hari ini punya prinsip, apa mungkin kita memahami sesuatu itu secara objektif. Kalau pakai kacamata teori terbaru, karena ini memang teori lahirnya dulu awal modernitas, memahami sesuatu secara objektif murni itu ya mungkin tidak mudah. Karena manusia selalu dalam perspektif, selalu punya kepentingan dan lain-lain. Tapi usahakan kalau mengikuti nasihatnya Francis Bacon, memahami sesuatu seobjektif mungkin yang kita mampu. Jadi jangan sejak awal kita sudah subjektif, mentang-mentang kita tahu bahwa apa bisa Pak orang memahami itu objektif. Orang selalu perspektifnya jadi subjektif. Kalau gitu saya sejak awal mau subjektif saja sih ya. Kalau begini ya nanti kita tidak akan ketemu kebenaran kenyataan. Yang ada ya seperti tadi, akhirnya jadinya a priori. Kebenaran sesuai hanya prasangka akal kita saja. Bahwa tidak mudah atau mungkin ada yang bilang tidak mungkin kita bisa objektif total, iya, tapi sejak awal dalam memahami sesuatu kita harus berusaha seobjektif mungkin. Tidak boleh sejak awal sudah diperangkap oleh prasangka-prasangka.
Ya tidak ada manusia yang sempurna, pasti benar total. Tapi setidaknya kita berusaha untuk menjangkau kebenaran. Lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan objektivitas. Yang kedua, kegiatan ilmiah akhirnya kalau dengan modelnya Baken ini tidak menjadi kegiatan yang ideologis. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita sejak awal sudah nekat, pokoknya saya mau sesuai keinginan saya, sesuai kepentinganku, toh tidak bisa objektif, total, sempurna, maka sains nanti tidak jadi sains, yang ada ideologi. Ilmu tidak tampak seperti karakternya yang sejati. Dia hanya manifestasi dari kepentingan-kepentingan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada gambar ini. Inilah nanti yang dikenal sebagai metode Bacon. Metode Bacon ini juga nama lain dari metode ilmiah. Nah, teman-teman yang mahasiswa, para peneliti itu pasti sudah akrab dengan metode ini. Perintisnya yang pertama ya Francis Bacon tadi. Secara umum gambarnya, polanya seperti yang tampil ini. Jadi metode ilmiah itu diawali dari observasi. Observasi apa? Ya terjun melihat faktanya secara empiris, melihat kenyataannya. Dari situ terus muncul pertanyaan-pertanyaan. Problemnya apa sih? Nah, ada masalah apa sih? Nah, itu pertanyaan. Setelah itu baru melakukan riset, penelitian untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah ada pertanyaan, baru diteliti kira-kira jawabannya apa. Nah, kemudian dibuat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Oh, mungkin problem tadi jawabannya A. Oh, mungkin jawabannya B. Oh, mungkin jawabannya C, dan seterusnya. Setelah itu, hipotesis tadi diuji dengan data yang ada. Jadi diuji, oh kalau jawabannya A, datanya ini, wah tidak nyambung. Oh kalau jawabannya B, kelemahannya di sini. Oh kalau jawabannya C, kesulitannya di sini. Berarti yang paling cocok ini jawabannya D. Ini setelah diuji, coba, di macam-macam, disimpulkan jawabannya D. Cara berpikir semacam ini namanya metode ilmiah. Maka berpikir ilmiah itu ya tidak bisa langsung ujuk-ujuk ditanya kayak kita diwawancara wartawan tiba-tiba diadungi mikrofon, gimana Pak pendapat Bapak tentang ini? Yaitu pendapat. Kalau pendapat ya tidak melalui proses. Jadi metode ilmiah ini. Jadi kalau ilmiah ya ada proses ilmiahnya, ada observasinya, ada problem riset, hipotesis, eksperimen, baru nanti kesimpulan. Orang yang semacam ini barulah kita sebut ilmiah. Kadang-kadang kan kita sebut ilmiah itu orang yang, wah ini mikirnya kelas tinggi orang ini, wah ini mikir, nah, itu terus ilmiah sekali. Nggak mesti ilmiah itu harus punya ciri ini. Faktanya jelas, problemnya jelas, ada upaya meneliti, ada proses-proses analisisnya, ada hipotesis, eksperimen, data, dan conclusion. Kalau proses-proses ini sudah dilakukan, hasilnya disampaikan, disitulah bisa kita beri label ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menarik dari konsepnya Bacon. Ada teori namanya The Rule of Three. The Rule of Three ini aturan 3. Ini maksudnya
Kalau kita meneliti sesuatu, kita mengamati sesuatu, ya harus hati-hati. Tidak sekedar terlihat berarti benar. Tidak sekedar berjalan berarti cocok. Harus diuji lagi. Makanya tidak sekedar observasi, ada juga eksperimen. Katanya Bacon, the rule of three itu, if something happens once, it is chance. If something happens twice, it is coincidence. If something happens 3 times, it is significant. Ini maksudnya hati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu hanya sekali, itu chance. Chance itu ya kesempatan. Mungkin dari situ kita ketemu masalah, kita ketemu problem. It is chance. Tiba-tiba kita jalan di tol itu, lihat kecelakaan di kilometer sekian. Nah, itu it is chance. Besoknya kita lihat lagi, di situ lagi ada kecelakaan. If something happen twice, berarti apa? Coincidence. 2 kali saya lihat di situ loh. Itu berarti coincidence. Ini kalau pakai the rule of three. Masih belum bisa disimpulkan bahwa di situ sumbernya kecelakaan, mungkin ada apanya. Mungkin jalannya terlalu nikung, mungkin terlalu geronjal-geronjal, macam-macam. Tapi kalau 2 kali namanya coincidence. If something happens 3 times, it is significant. Nah, kalau sudah 3 kali berarti signifikan. Sudah layak, cukup untuk jadi dasar, untuk jadi argumen. Kalau hanya sekali masih belum. Kalau 2 kali masih namanya kebetulan. Kalau 3 kali, itu baru signifikan, ada apa-apanya ini. Saya lewat di depan rumah itu jatuh. Itu mungkin karena ceroboh saja. 2 kali jatuh lagi, mungkin kebetulan. 3 kali masih jatuh lagi, ini perlu diteliti. Sudah signifikan. Ada sesuatunya pasti. Itu namanya the rule of three. Kalau kita sedang berhadapan dengan data, hati-hati, tidak kesusu disimpulkan. Diuji lagi lewat eksperimen. Makanya ilmuwan itu mengujinya panjang. Bolak-balik diuji karena khawatir tidak signifikan. Hari ini kita masih mengalami pandemi COVID. Itu kan kita menunggu-nunggu kapan vaksinnya ini segera rilis sehingga bisa lebih nyaman hidup kita kalau sudah ada vaksin. Hanya saja teorinya ini tadi, para ilmuwan yang mengembangkan vaksin ya pastinya tidak kesusu mereka. Eksperimennya diulang-ulang bolak-balik. Karena jangan sampai di eksperimen sekali atau 2 kali dianggap iya, karena 2 kali itu masih baru kebetulan. Ya kalau bisa lebih dari itu, biar signifikan. Jadi sekali hanya kesempatan, 2 kali mungkin kebetulan. Kalau 3 kali, bisalah disebut sudah signifikan sebagai bukti. Nah, saya rajin loh Pak. Sudah 2 kali ini. Nah, kalau 2 kali mungkin ya hanya kebetulan saja. Tapi kalau saya selalu rajin Pak, berarti berkali-kali, sudah puluhan kali, signifikan. Nah, itu namanya eksperimen. Kalau dalam metode ilmiah. Harus diulang-ulang biar tidak tertipu oleh hanya sekedar kebetulan. Ini istilahnya dekat, betul sama benar. Tapi kalau kebetulan dalam bahasa Indonesia kan beda dengan kebenaran. Oke, ini dasarnya eksperimen. Antara lain ada the rule of three. Terus, sekarang kita masuk ke salah satu teori yang terkenal sekali dari Francis Bacon yang namanya idols of the mind. Idol itu idola-idola, idolanya pikiran. Ini hal-hal, idol itu bisa juga diterjemahkan berhala. Hal-hal yang menghalangi pikiran untuk berpikir objektif. Untuk menemukan kebenaran yang sesuai kenyataannya. Ada 4 jenis idol of mind. Katanya
Francis Bacon. Idola yang pertama adalah idola, namanya idola tribus. Tribus ini dari kata tribe. Tribe itu suku, ras. Maksudnya apa? Ada yang menghalangi kita dalam berpikir. Yang pertama adalah karakter natur kita sebagai manusia biasa. Sebagai manusia kita punya kecenderungan-kecenderungan, keterbatasan-keterbatasan. Yang ini kadang-kadang menghalangi kita untuk berpikir objektif. Jadi idola tribus itu menarik kesimpulan, tapi dasarnya tidak cukup. Kenapa dasarnya tidak cukup? Ya karena kita manusia biasa, awam, punya keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, manusia itu cenderung oversimplification. Jadi, cenderung menyederhanakan masalah. Kita kan sering, kalau ada masalah terus kita, sudahlah, ini sajalah jalan keluarnya sudah. Itu namanya idola tribus. Jadi manusia itu memang punya kecenderungan begitu, menyederhanakan masalah, mengeneralisir masalah. Kemarin saya begitu, sekarang pasti begitu lagi. Nah, saya dulu punya teman dari daerah sana, wataknya begitu. Paling yang ini juga wataknya begitu juga. Nah, ini manusia punya kecenderungan ini. Nah, kalau ada yang semacam ini, berarti idola tribus. Kita tidak bisa objektif karena halangan karakter kemanusiaan kita. Wong kita ini manusia biasa, kita ini awam, jadi ya sulit untuk diajak berpikir dalam, serius, terus-menerus. Sehingga kadang-kadang karakter kemanusiaan kita keluar. Mungkin terburu-buru menyimpulkan, mungkin suka mengeneralisir masalah, mungkin, dan seterusnya. Ini namanya idola tribus. Berarti apa? Ya kita harus hati-hati. Kita sadari bahwa kita ini sering terjebak oleh karakter manusia kita sendiri. Nah, kalau sudah ngerti kayak gini kan bisa hati-hati, jangan sampai dihalangi oleh ini. Kalau kita ingin kesusu menyimpulkan, ya dipending dulu sebentar. Jangan-jangan ada yang terlewat. Kalau kita ingin mengeneralisir masalah, ya dipending dulu deh. Ini namanya mengeneralisir ini. Ini namanya menyederhanakan masalah ini. Ayo diurai lagi pelan-pelan. Itu namanya melawan idola tribus. Yang kedua, ada idola spekus. Idola spekus itu kalau bahasa Inggrisnya idol of the cave. Cave itu gua. Nah, apa yang menghalangi kita di yang kedua ini? Yaitu kita sering tidak bisa berpikir objektif karena terhalang oleh gua pikiran kita sendiri. Gua pikiran itu maksudnya prasangka-prasangka kita, a priori kita, dan seterusnya. Jadi kita kayak orang di dalam gua yang hidup dalam pikiran kita sendiri. Jadi misalnya kita sejak kecil belajarnya tentang ini, terus akhirnya yang kita tahu ya hanya tentang ini. Akhirnya apa? Kita seperti dalam gua pikiran kita itu, yang kita tahu itu. Sehingga kita memahami sesuatu ya hanya berdasarkan yang kita tahu di pikiran kita ini. Itu namanya idola spekus. Mungkin kita terpengaruh oleh buku-buku, mungkin kita terpengaruh oleh guru, ustadz yang kita kagumi, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Memahami sesuatu hanya dengan dasar itu namanya idola spekus. Jadi prasangka kita, a priori kita, prejudice kita ketika memahami sesuatu. Nah, ini harus kita sadari. Jadi ini penting untuk disadari biar kita tidak terjebak di situ. Begitu kita memahami sesuatu dengan kayak itu,
oh iya saya memahami seperti ini karena saya ini ngertinya hanya perspektif ini. Karena saya ini ikut guru yang saya yakini benar yang ini. Karena saya ini habis membaca buku yang ini. Itu kesadaran ini penting biar kita tahu bahwa kita ini tidak objektif sebenarnya. Cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu banyak diwarnai oleh prasangka-prasangka dan a priori kita sendiri. Makanya orang itu kan macam-macam tipenya. Ada orang yang lebih suka lihat kesamaan-kesamaannya. Ada orang yang lebih suka melihat perbedaan-perbedaannya. Ada orang yang telaten, memahami sampai detail. Ada yang orang yang memahami secara umum totalitasnya, tidak dipahami secara detail. Macam-macam cara berpikir orang. Ini kalau tidak hati-hati nanti jadi idol of the cave. Jadi gua kita, jadi berhala yang membuat kita tidak objektif menghadapi kebenaran. Ini hadangan yang kedua saat kita ingin berpikir objektif, yaitu idola spekus. Yang ketiga ini idol of the marketplace atau idola fora. Idola fora ini halangan yang membuat kita tidak bisa berpikir objektif karena kita terpengaruh oleh pendapat umum. Karena masyarakat kita pendapatnya begitu. Itu namanya idol of the marketplace. Kita tertipu, terhalang oleh opini publik. Nah, kalau bahasa hari ini itu. Pandangannya orang banyak. Lah orang banyak pikirannya begitu ya Pak, jangan-jangan yang benar memang itu. Nah itu idola fora. Bukan berarti orang banyak itu pasti salah. Cuma ayo dicek sendiri secara objektif. Mungkin orang banyaknya benar. Tapi kita jangan ikut begitu saja. Karena ada kemungkinan salah. Kalau kita ikut begitu saja berarti kita sedang punya berhala namanya opini publik. Tidak semua yang dianggap oleh masyarakat benar itu benar. Meskipun juga tidak pasti salah. Jadi tidak selalu, kalau pakai logika hari ini, tidak mesti yang viral itu benar dan baik. Kalau kita semua yang viral kita anggap benar, wah, kita berarti sedang terjebak oleh berhala namanya idola fora. Ya, kalau semua yang viral kita anggap benar ya, kita akan ditipu oleh buzzer-buzzer, kita akan ditipu oleh mungkin orang-orang yang beli follower, macam-macam hari ini. Maka hati-hati benar. Jangan sampai kita berhadapan dengan idol of mind yang namanya idola fora. Jangan sampai tertipu dengan pandangannya orang banyak. Orang banyak juga bisa keliru. Meskipun tidak selalu keliru. Terus yang keempat ada namanya idola teatri. Idola teatri itu ya, teatri kalau dalam bahasa Inggris teater, panggung. Kalau ini maksudnya kesulitan kita yang menghalangi kita untuk berpikir objektif karena kepercayaan yang dogmatis, karena mitos-mitos dan yang sejenis itu. Jadi kita kan punya kepercayaan, mungkin kita meyakini mitos-mitos tertentu dalam hidup. Nah ini terus menghalangi kita sehingga tidak bisa berpikir objektif. Jadi tidak bisa berpikir objektif itu tidak memahami kenyataan, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Wong faktanya jelas, suaranya embek, binatangnya juga sudah kita lihat. Tapi karena sejak awal kita punya pandangan, pokoknya di belakang rumah saya
itu yang ada hanya sapi. Padahal kita sudah mendengar, faktanya kita mendengar suaranya embek. Tapi kita karena sudah meyakini sapi, enggak, itu pasti sapi. Loh, suaranya embek itu loh, enggak, itu pasti sapi. Nah, ini berarti apa? Kita tidak menerima kenyataan karena terhalang oleh keyakinan kita. Jadi, hati-hati berhadapan dengan kepercayaan, mitos-mitos. Jangan sampai menghalangi kita untuk berpikir yang objektif. Kenyataannya apa? Karena dalam hidup kita butuh kepastian kenyataan. Kalau hanya a priori saja, khawatirnya nanti kita hidupnya jauh dari realitas, jauh dari kenyataan. Kalau dalam bahasa kampusnya biasanya disebut ahistoris atau asosial. Oke, saya lanjutkan pelan-pelan ya. Nah, sekarang saya ingin masuk sebentar. Mungkin teman-teman, karena judulnya ngaji ya, kita kasih sentuhan sedikit yang berhubungan dengan agama. Mungkin ada yang tanya, Pak, cara berpikir yang sifatnya objektif ini, yang hanya empiris ini, apa Islami, Pak? Kan gitu. Apa agama menganjurkan itu, Pak? Nah, ada jawabannya. Dalam kajian Islam, di level tertentu pemahaman kita ya tetap harus menerima yang faktual, menerima yang nyata. Tidak mungkin kita hidup tidak menerima yang empiris. Di situ saya kutip misalnya ada hadis sabda Nabi yang ini ada di kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik. Teman-teman mungkin hafal bunyinya, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami, kita ini kalau menghukumi ya bidzawahir. Bidzawahir itu berarti ya dengan yang kelihatan, yang empiris. Urusan dalam, urusan yang tidak kelihatan itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair. Hadis ini ada hubungannya. Jadi ada cerita. Satu ketika Kanjeng Nabi mengangkat seorang panglima perang anak muda. Usianya 20-an tahun. Namanya Usamah. Karena memang anak muda ini terampil ahli perang. Oleh Kanjeng Nabi diangkat jadi panglima perang. Satu ketika Usamah ini berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dia bertarung, kemudian ada seorang musuh yang berhasil dia jebak. Kemudian terpojok dia, sudah mau dia bunuh. Orang ini tiba-tiba membaca syahadat. Nah, begitu mau dipenggal kepalanya baca syahadat. Tapi bagi Usama, ini orang ini mesti cuma cari selamat aja. Sejak tadi bertarung habis-habisan, tidak ada gejala dia mau tobat atau mau nyerah. Tiba-tiba begitu ke pojok, mau dibunuh, baca syahadat. Usama tidak peduli, pokoknya ini mesti cuma pura-pura, dibunuhlah dia oleh Usama. Nah, terus cerita ini dilaporkan oleh sahabat yang lain pada Kanjeng Nabi. Nah, Nabi terus memanggil Usamah. Usamah dimarahi. Kenapa kamu bunuh ini orang? Orangnya kan sudah baca syahadat. Usamah bilang, loh, dia baca syahadat paling karena terpaksa, ingin nyari selamat Nabi. Wong sejak tadi tarung juga tidak ada gejala-gejala mau nyerah apa mau tobat atau tiba-tiba baca syahadat. Nah, di hadis itu kemudian dijelaskan yang redaksinya seperti ini tadi, bahwa loh, kita itu yang menghukumi bidzawahir. Apakah batinnya sungguh-sungguh apa cari selamat saja ya kita tidak tahu, itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair.
nahnu nahkumu bidzawahir. Yang kita hukumi ya yang kelihatan saja. Yang tidak kelihatan ya kita tidak tahu. Kalau memang mulutnya bilang meskipun saat kepepet saya mau tobat, ya kita pertimbangkan niatnya untuk tobat tadi. Itu karena kita hanya melihat yang zahir, kapasitas kemampuan manusia kan sampai itu. Urusan batinnya biar Allah yang ngurusi. Nah, ini salah satu contoh hadis yang cenderung pada empirisme. Saya bilang tadi ya, digunakan sesuai porsi dan proporsinya. Kemudian juga yang ada konotasi empiris, misalnya empiris tadi kan induksi, yang empiris tadi induksi itu dari yang khusus-khusus kemudian disimpulkan jadi yang umum, itu kan induksi. Induksi itu kalau dalam ilmu mantek disebut istiqra'. Nah, ternyata kita juga punya konsep induksi, istiqra'. Kalau dalam fikih, contohnya istiqra' itu ya lahirnya qaidah fikih, qawaid fikih. Jadi qawaid fikih itu lahir dari ayat tertentu, hadis tertentu, hukum tertentu, kemudian disimpulkan umumnya. Misalnya dari ayat ini, oh berarti kalau dalam Islam itu dalam situasi darurat yang semula dilarang bisa diperbolehkan. Nah, itu dilihat dari beberapa hadis, beberapa kasus disimpulkan itu. Maka kemudian lahir qawaid fiqhiyah, misalnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau ada darurat itu berarti membolehkan yang semula tidak boleh. Nah, ini kaidah ini itu kan lahir dari yang spesifik-spesifik, yang khusus-khusus, terus disimpulkan jadi umum. Nah, ini kalau dalam ilmu fikih namanya istiqra'. Ini contoh, ternyata juga ada cara berpikir induksi ini dalam agama. Yang terbaru, mungkin teman-teman mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis itu hari ini ada kajian namanya Living Quran dan Living Hadis. Living Quran dan Living Hadis itu mengkaji peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa budaya yang itu merupakan hasil hidupnya Al-Quran dan hadis di sebuah komunitas. Kalau orang mengkaji ini berarti kan melihatnya fakta di lapangannya. Kajian tentang Living Quran, Living Hadis. Lihat empirisnya, tidak menjudgment benar salahnya. Nah, ini cara berpikir yang empiris. Ternyata juga ada. Nah, ini sekedar ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana ternyata metode ini yang kadang-kadang secara singkat kita komentari sudah tidak relevan lagi, ya ada. Sampai level tertentu, sampai bagian tertentu kehidupan kita butuh cara berpikir ini. Jangan dilewati. Allah menetapkan sunnatullah, hukum alam di alam semesta ini untuk kita kaji, kita pedomani, kita baca secara objektif sebagai pegangan hidup kita. Itu semua teori-teori yang fokusnya pada induksi modern yang merupakan cikal bakal lahirnya sains modern yang merupakan konsep rintisan yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah.